Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya ya, Ibu Firly Madani. Bentar, ya. Oke. Ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kami hari ini, saya Andika Paromo Putra dengan Dina Rosmala Silviani selaku petugas pelayanan kesehatan di Desa Salem ingin menyampaikan mengenai posisi bayi sungsang, Bu. Nah, untuk informasi ini kami sampaikan karena dari data yang kami dapatkan bahwa kehamilan ibu sekarang itu berada di posisi sungsang ya, di kehamilan kedua ini. Nah, untuk informasi ini akan kami sampaikan kurang lebih waktunya 10 menit. Sebelumnya, Ibu sudah tahu paham belum ya tentang bayi sungsang? Belum terlalu paham. Oh ya, baik. Nanti kami akan sedikit menyampaikan ya tentang posisi bayi sungsang tersebut. Nah, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Dina Rosmala Silviani. Silakan, Perawat Dina. Terima kasih atas waktunya, Mas Andika. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Terima kasih waktunya Mas Andika. Di sini posisi sungsang itu sendiri. Nah, jadi posisi sungsang itu merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di pundus uteri atas dan bokong berada di bagian bawah kafum uteri bawah. Jadi ini gambar yang pertama ini harusnya kan kepala itu pada di bagian bawah ya. Kalau yang sungsang itu terlentang kayak gini, Bu. Jadi ininya posisi kepalanya berada di atas. Nah, untuk coba digeser lagi Mas Andika. Nah, untuk penyebab dari bayi sungsang itu sendiri, yang pertama bentuk rahimnya relatif kurang lonjong, air ketuban masuk banyak, dan kepala anak relatif besar. Nah, yang kedua ini ada karena anak muda bergerak. Dan yang ketiga itu punggul sempurna terdapat tumor tali pusat pendek atau lilitan tali pusat. Nah, yang keenam ini ada karena kehamilan yang gemeli atau kehamilan yang kembar. Lanjut, Mas Andika. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya, yaitu kehamilan dengan letak sungsang seringkali dinyatakan oleh ibu hamil bahwa kehamilannya terasa berbeda dari kehamilan sebelumnya, karena perut terasa penuh di bagian atas dan gerakan lebih banyak di bagian bawah. Denyut jantung janin atau DJJ pada umumnya dibentuk setinggi pusat atau sedikit lebih tinggi daripada umbilikus atau pusat. Gimana, Bu? Apakah sudah paham mengenai tentang pengertian dari bayi salinan sungsang? Iya, sedikit lebih paham. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu dari Mas Andika ya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Dina ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai faktor yang terjadi pada bayi sungsang. Nah, ada beberapa faktor di sini seperti ada yang pertama yaitu ada prematuritas atau janin yang lebih kecil dengan berat rendah sedangkan ruang rahim itu longgar. Nah, kenapa hal ini itu bisa terjadi kemungkinan bayi sungsang?
karena bayi itu kan cenderung sebelum umur kelahiran itu kan masih terlalu kecil. Nah, sehingga bayi itu masih bisa leluasa dalam bergerak dan kemungkinan adanya sungsang itu sangat terjadi. Kemudian yang kedua adalah hidramnion atau air ketuban yang berlebihan yang memungkinkan bayi berputar dan bergerak ke segala arah sehingga terjadi posisi sungsang. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena yang pertama karena faktor dari air ketuban yang terlalu banyak sehingga bayi itu lebih mudah dan lebih leluasa dalam melakukan pergerakan di dalam rahim. Nah, yang ketiga yaitu ada gameli atau kehamilan ganda karena biasanya cairan amnion atau air ketuban menjadi lebih banyak. Nah, gameli itu mengandung kembar ya Bu. Nah, jadi kemungkinan besar dari posisi bayi itu akan mengalami posisi yang sungsang. Kemudian yang keempat itu ada plasenta previa atau plasenta letaknya lebih rendah. Itu kondisi ketika sebagian atau seluruh plasenta menutupi bagian mulut rahim yang menyebabkan ruang bawah tersebut menjadi sempit dan bayi sulit berotasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada umumnya posisi dari plasenta tersebut adalah biasanya di samping atau di bagian atas sebuah rahim. Nah, apabila posisinya di bawah, yaitu yang bisa disebut dengan plasenta previa, itu akan menghalangi jalannya lahir, sehingga posisi bayi itu akan lebih memilih kepalanya berada di posisi atas karena merasa lebih nyaman seperti itu. Karena apabila kepalanya berada di posisi bawah, itu akan kurang nyaman karena adanya plasenta tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mioma atau fibroid rahim atau juga bisa disebut dengan tumor rahim yang jinak. Nah, tumor rahim yang jinak itu dapat mempengaruhi ukuran dari rahim itu sendiri, sehingga bayi juga merasa kurang nyaman apabila berada di posisi kepala di bawah seperti itu. Kemudian ada gangguan hidrosefalus atau kelainan pada bayi yang menyebabkan ukuran kepala bayi itu membesar. Akibat bentuk kepala yang lebih besar daripada bokongnya, janin hanya mampu menyesuaikan dengan menempatkan kepala itu di rahim atas atau tempat yang paling luas dan bokong terpaksa berada di bawah atau sungsang. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa karena ukuran kepalanya yang lebih besar dan seperti yang kita tahu ukuran panggul itu tidak terlalu lebar, makanya bayi itu lebih nyaman pada posisi kepalanya di atas karena tidak cukup kan kepalanya berada di posisi panggul. Nah, seperti itu. Kemudian ada tali pusat pendek yang menyebabkan janin sulit berotasi ke posisi lahir atau kepala di bawah, dan yang terakhir adalah bakat sungsang. Bakat sungsang itu yaitu bentuk panggulnya sedemikian rupa sehingga lebih cocok untuk presentasi bokong atau sungsang daripada presentasi kepala. Nah, kemudian apabila nih umur kehamilan kurang lebih itu di umur 28 sampai 30 minggu, Ibu Firly Madani itu bisa melakukan gerakan knee chest. Nah, pada umur kehamilan 28 sampai 30 minggu, mencari kausa daripada letak sungsang yaitu dengan cara pemeriksaan USG. Nah, itu pemeriksaan USG itu dapat mengetahui apakah plasenta itu pada posisi yang plasenta previa itu tadi yang menutupi jalan lahir, kemudian kelainan kongenital atau kehamilan ganda ataupun adanya kelainan uterus. Nah, jika tidak ada kelainan pada hasil USG, maka kemungkinan untuk dilakukan knee chest position atau dengan versi luar itu jika tidak ada kontraindikasi. Nah, jadi apabila bayi dalam posisi sungsang itu dapat dilakukan dua cara. Yang pertama adalah knee chest position, dan yang terakhir, yang kedua itu adalah penggunaan knee chest yang dilakukan di luar. Tapi itu dilakukan apabila keadaan ibu itu tidak ada gejala-gejala yang membahayakan dari ibu ataupun bayi tersebut. Nah, di sini
seperti pada gambar di bawah, ada ibu-ibu yang menungging ya, menungging seperti keadaan sujud, kemudian tangannya dibuka lebar di samping dan kepalanya miring ke samping kiri. Nah, itu bisa disebut dengan posisi knee chest. Nah, posisi ini itu dapat mengembalikan posisi normal dari bayi dikarenakan akan memberikan ruangan pada bayi untuk berputar kembali ke posisi normal, seperti itu. Nah, jadi kan ada dua nih. Yang pertama itu knee chest position. Nah, sekarang itu dilakukan di luar. Eh, Memutar posisi bayi yang tadinya sungsang menjadi normal dilakukan dari luar. Nah, versi luar ini sebaiknya dilakukan pada kehamilan 34 sampai 38 minggu. Tetapi sekali lagi jika tidak ada kontraindikasi ya. Nah, sebelum melakukan versi luar, diagnosa letak janin juga harus dalam keadaan baik. Jadi kita dari pihak kesehatan terutama bidan yang biasa melakukan tindakan ini itu harus tahu dulu nih Bu, di mana posisi kepala bayi, kemudian bokong bayi, punggung bayi, dan jari-jari bayi melalui pemeriksaan Leopold. Nah, apabila sudah tahu bahwa kondisi bayinya itu sungsang dan memang tidak ada kontraindikasi, itu bisa dilakukan pemindahan posisi bayi dari cara versi luar ini. Nah, kontraindikasi yang dimaksud itu untuk melakukan versi luar itu apabila keadaan panggul sempit, kemudian ada perdarahan antepartum, hipertensi, hamil kembar, dan plasenta previa itu tidak dapat dilakukan tindakan NITS pada versi luar seperti itu. Nah, demikian Ibu hal-hal yang bisa kami sampaikan mengenai posisi sungsang. Jadi sekarang Ibu bisa paham dan kami harap apa yang kami sampaikan ini dapat mengurangi kecemasan pada Ibu Firly ya. Gimana Ibu Firly setelah disampaikan mengenai posisi sungsang, apakah sudah lebih paham? Iya, sudah. Ya, terima kasih. Nah, karena di sini udah begitu paham, ada yang ingin ditanyakan nggak ya dari Bu Firly mengenai posisi bayi sungsang? Mungkin tidak ada ya. Oh ya, baik. Nah, karena tidak ada, saya ingin mengetes nih pengetahuan Bu Firly tentang bayi sungsang yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk pengertian bayi sungsang itu apa ya, Bu? Posisi sungsang merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di bagian atas dan bokong berada di bagian bawah. Oh ya, baik. Berarti sejauh ini Bu Firly memang sudah paham ya tentang posisi sungsang. Alhamdulillah. Berarti apa yang saya dan rekan saya Dina Rusmala sampaikan memang sudah sampai ke Ibu Firly. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bu Firly mengenai posisi bayi sungsang. Semoga keadaan Ibu dan janin juga tetap sehat dan bisa lahir sesuai dengan keinginan Ibu dan bayi juga tetap sehat ya Bu. Ya, mungkin cukup ya perawat Dina untuk penyampaiannya. Oke, cukup Mas Andika. Kita tutup saja. Terima kasih untuk waktunya Mbak Firly, Ibu Firly Madani. Semoga kita doakan nanti lahirannya sehat serta janinnya juga sehat yang Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.